Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Concert, konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga pasti memberkati kita, saudara. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Roh Kudus menolong kita. Abam episode 664. Dari wanita usia 41 tahun, single NTT swasta. Salam Pak Eras, saya wanita usia 41 tahun, memilih untuk tidak menikah. Tadinya karena masalah seksualitas, saya penyuka sesama jenis. Tetapi saya memilih bertobat tahun 2012. Saya mengakui itu kepada ibu, pasangan saya, dan juga ibu saya. Setelah itu saya berusaha untuk tidak lagi terikat dengan dosa ini. Walaupun pasangan saya itu berusaha menghubungi saya mengganti nomor HP saya dan memblokirnya dari akun media sosial. Dan sampai hari ini saya sudah tidak lagi memikirkan hal-hal demikian. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya harus mengikuti doa pelepasan? Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi kalau itu tidak ada unsur okultisme, hanya unsur kejiwaan, saya kira tidak perlu. Waktu saya mengikuti pengajaran Pak Eras mulai tahun 2021, saya mulai berbenah dengan serius. Saya berkomitmen untuk serius mempersiapkan diri. Kemarin Tuhan seperti mengajar saya untuk tidak mencintai uang. Saya mencoba bekerja online, saya mendapat situs untuk menghasilkan uang. Tapi akibatnya karena situs ini saat saya berdoa, pikiran saya lebih fokus di situs ini, tidak ada doa atau ibadah. Sampai akhirnya malah saya ditipu. Hati saya merasa sedih karena saya berencana untuk resign dari tempat kerja saya yang sekarang. Karena sudah 7 tahun saya bekerja, saya merasa tidak menerima yang layak untuk 7 tahun ini. Bahkan uang servis pertengahan bulan saya kadang ditahan sampai 5 bulan baru dikasih. Tapi tidak sesuai dengan nominal yang tertera. Saya bekerja di hotel, saya merasa hasilnya seperti tidak ada. Bulan Oktober ini kontrak kerja saya habis dan saya ingin memiliki usaha sendiri. Tapi uang yang tadinya ingin dipakai buat modal malah ditipu. Tapi herannya hati saya awal saja merasa kecewa, awal saja. Lalu seperti di hati saya berkata, Tuhan sudah mencegah saya untuk tidak ditipu lewat 3 orang teman saya. Ya, mereka mau meminjam. Teman saya waktu saya meminta pinjam uang pada mereka, biasanya mereka memiliki dana darurat, tapi hari itu mereka tidak memiliki sama sekali. Jadi Tuhan sudah mencegah agar dia tidak ditipu lewat 3 orang teman. Saya waktu meminta pinjam, mereka tidak memiliki dana darurat, tapi hari itu mereka tidak memiliki sama sekali. Tapi karena rakus sama uang, saya ndablek. Padahal Tuhan buat hati saya tidak sejahtera. Tapi saya malah jalan ke ATM dan melakukan transaksi. Itu malah berakhir ditipu. Hati saya merasa kecewa. Tiba-tiba ada yang berkata, kamu belum memindahkan hatimu pada kekekalan. Dan saya memilih untuk tidak kecewa pada Tuhan yang menjadikan satu pelajaran bagi saya. Bahwa hidup ini pasti berakhir.
Saya tidak boleh mencintai harta lebih dari apapun selain Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya yang saya dengar dari Pak Eras selama ini. Ada satu hal dalam hati saya yang masih ada penyesalan, yaitu tentang merawat mama yang sudah dipanggil Tuhan 2020. Saya jawab dulu ya, ini masih panjang nih. Soal menyukai lawan jenis, puji Tuhan kamu sudah melewatinya. Tetapi masih ada godaan kamu jatuh lagi. Jadi kamu harus betul-betul punya komitmen tidak melakukan hal yang sama. Mengenai keluar dari pekerjaan itu agak saya sesali. Mestinya kamu tidak perlu keluar dari pekerjaan. Sebab mencari pekerjaan itu tidak mudah. Kalau gaji kamu ditahan ya tidak apa-apa. Kamu seperti menyimpan uang. Tetapi kalau kamu memiliki pandangan mau kerja sendiri, bagus. Hanya jangan ceroboh, ya, karena banyak orang jahat. Mengenai mama, kamu menyesal tidak merawat mama, sudah lupakan saja. Yang penting kamu bertobat dan tidak mengulangi kesalahan itu. Kamu galak ya, di sini kamu tulis, kamu ngomel, marah kepada mama, tidak menjawab, dia hanya tersenyum pada kamu. Kamu minta maaf padanya, tapi kadang kamu melakukannya lagi, sampai suatu kali mamamu tidak mau makan, kamu memukul mulutnya. Kamu minta maaf kepadanya, dia hanya tersenyum. Kamu sering melakukan itu, sampai Tuhan panggil mama pulang. Setelah mendengar firman Pak Eras tentang orang tua, tangan-tangan kecil yang Tuhan berikan untuk dirawat, setelah mama meninggal, baru kamu mendengar hal ini, kamu sangat menyesal karena tidak merawat mama dengan kasih sayang. Kamu meminta ampun tapi terlambat. Sampai hari ini kamu merasa bersalah. Kamu mesti bertobat. Kau minta ampun dan Tuhan mengampuni. Tetapi sikap kamu akan terulang untuk orang lain. Karena karakter dasarmu memang galak. Dan kamu tidak bisa mengendalikan diri. Puji Tuhan kamu menyadari kesalahanmu, mendengar suara kebenaran untuk berubah, dan memiliki naluri untuk hidup kudus, tidak mencintai dunia. Teruskan itu. Doa bersama kami, dengarkan khotbah saya. Saya harap kamu akan berubah sejak hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya, berkemas-kemaslah ke surga. Banyak dosamu. Kamu diampuni dan jangan mengulangi perbuatanmu yang salah. Karaktermu buruk, tapi Tuhan bisa ubah menjadi agung. Selamat berjuang. Dari wanita usia 48 tahun, Salam Bapak rohani kami, saat ini saya benar-benar diambang keterpurukan. Saya sudah berpuasa, bahkan saya berpuasa sudah 92 hari sejak Januari 2023 hingga sekarang. Saya berusaha mematikan kedagingan. Saya rajin baca Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai saat ini saya masih di perjanjian baru di Injil Matius. Isi Alkitab itu saya ringkas dan saya catat dalam satu buku catatan. Maka jika saya mencatat akan tinggal di hati dan pikiran saya. Saya melayani sebagai singer di gereja, saya rajin ibadah tengah minggu, rajin ibadah pelayanan. Saya rajin mengikuti live doa pagi yang Pak Eras Susabdono pimpin, rajin dengar abam dan khotbah, juga rajin dengar khotbah yang mengajarkan mematikan kedagingan, dan saya berusaha untuk itu. Saya tetap bekerja dan penanggung jawab kehidupan dan keluarga besar saya, sekalipun saat ini suami saya yang mendampingi kurang tanggung jawab, karena yang mengendalikan kapal kemudi untuk biaya hidup adalah saya. Sejak anak saya si bungsu TK hingga saat ini sudah beranjak SMA, saya sebagai menantu tetap memberi nafkah beliau, ibu mertua. Terkadang kakak ipar yang janda juga wajib saya beri, karena dia yang mengurus, karena dia yang
mengurus ibu mertua. Karena dia yang ibu mertua ngurus. Kami tinggal berbeda tempat karena orang tua saya yang pensiun PNS masih terhutang di bank sampai saat ini. Ekonominya juga saya bantu sudah beberapa tahun ini dan saya jualan pakaian bekas di kota Sidikalang. Imbasnya saat ini saya jadi batu sandungan karena hutang di sana sini, bahkan saking terpuruknya sewa rumah kami sudah macet belum terbayar. Hutang bank, hutang leasing, hutang kepada kerabat, hutang rentenir, hutang di mana-mana. Kenapa ya Pak sampai saat ini Tuhan belum buka jalan bagi saya agar saya bisa bayar hutang, bahkan malah nambah hutang lagi terus buat nambah modal jualan terus. Sedangkan hasil dari jualan habis buat biaya kebutuhan keluarga besar. Anak saya 2 orang masih kuliah dan lagi nyusun skripsi serta KKN. Yang pertama, kamu orang hebat yang suka melindungi orang, menolong orang. Tetapi kamu tidak perhitungan besar pasak dari tiangnya. Kenapa Tuhan tidak mudah membayar hutang kita? Karena Tuhan mengajar kita untuk tidak ceroboh, untuk memanage keuangan dengan baik. Orang yang ceroboh mengelola uang tidak akan mudah ditolong oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan mudah menolong orang-orang ceroboh, dia akan makin ceroboh. Itu. Yang kedua, kamu harus jaga hatimu, ya, kebaikan kepahlawananmu jangan menjadi nilai lebih. Kamu jangan menganggap itu menjadi nilai lebih di mata manusia. Karena kamu mau jadi pahlawan, mau mendapat nilai lebih, itu bisa membawa kamu kepada kesulitan. Kamu harus mengenali kekuatanmu dan bantulah orang sesuai dengan kemampuanmu. Mudah-mudahan ya, kamu melakukan semua itu bukan karena kamu ingin memiliki nama dan dianggap sebagai pahlawan. Tetapi kemurahan hatimu itu sudah baik. Harus ditambah dengan kecerdasan. Ya, berapa kita patut membantu, seberapa kemampuan kita membantu, dan kiranya kau diberi Tuhan kecerdasan untuk mengenali nurani hatimu sendiri, motif apakah yang kau miliki melakukan semua ini. Saya punya teropongan bahwa kamu akan bisa mengembalikan uang-uang itu, tapi dalam waktu yang cukup lama. Tapi kamu bisa melewatinya. Berjuang terus dan mulai hari ini hemat. Anak saya yang ketiga, katamu, gak mau melamar pekerjaan padahal sudah tamat SMK Telkom, malah dia nuntut saya buat kuliahin dia. Sementara sudah saya sampaikan saya tidak punya uang buat kuliahnya karena kakak dan abangnya belum selesai kuliah. Anak saya sudah 1 tahun sejak tamat kerjanya hanya main game, tidak menghasilkan apapun. Posisi kami tinggal berbeda, saya di luar kota karena situasi jualan. Ini mengerikan. Mestinya kamu bersama anakmu dan bisa mendidik dia. Kalau anakmu nganggur hanya main game lalu dapat makan dengan mudah, akhirnya irama hidupnya benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Ini kalau terus menerus begini anakmu rusak total. Ajak bersama kamu jualan. Ya. Atau sekolahkan, kursuskan. Jangan biarkan nganggur main game. Dia akan rusak sampai tidak bisa diperbaiki. Tarik anakmu untuk jualan bersama kamu. Jadi pikiran kamu jadi kacau, setiap kali menyembah, kamu memikirkan hutang jadi kacau. Serahkan dalam tangan Tuhan seperti lagu yang saya karang. Kalaupun ku harus jatuh. Kalaupun aku harus jatuh, hancur, aku hancur jatuh di tanganmu. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalaupun ku harus hancur, ku jatuh di tanganmu. Ya. Saya harap begitu. Ya. Kalaupun ku harus jatuh atau hancur,
ku jatuh di tanganmu. Oke, atau itu kira-kira ya, oke. Saya kira cukup itu jawaban saya. Jangan tidak berdoa. Roh Kudus akan pimpin kamu. Keadaan kamu seperti ini, tapi Tuhan punya cara-cara ajaib meloloskan kamu dari keadaan sulit ini. Ya, tetaplah ada di hadirat Tuhan. Dari seorang pria usia 60 tahun di Cina. Salam Pak Era, semoga Pak Era sehat-sehat selalu sekeluarga. Saya salah satu penggemar Abam, Wanita Surgawi, Sunday Service, dan lain-lain. Pertanyaan saya dulu di Abam pernah dijawab oleh Bapak, terima kasih. Sekarang ada beberapa pertanyaan lagi. Pertama, apabila seorang wanita melakukan pengukuran janin karena alasan kesehatan atau karena dokter mengatakan bahwa kalau dibiarkan lahir maka akan mengalami cacat mental atau fisik terhadap janin tersebut, maka pengukuran ini apakah merupakan suatu dosa, Pak? Setiap tindakan kita untuk kasus-kasus yang abu-abu ini harus dipersoalkan di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa katakan itu dosa atau tidak. Keputusan harus ada di tangan Tuhan. Kasus abu-abu, seperti misalnya orang tua yang sudah tidak berdaya, yang hidupnya hanya ditunjang oleh alat medis, atau kalaupun tidak orang tua, seseorang karena sakit atau kecelakaan dalam kondisi koma, alat hidupnya hanya ditopang oleh alat-alat medis, bolehkah alat-alat medis dicabut lalu dia meninggal? Ini masalah abu-abu dan harus dijawab dengan doa Roh Kudus yang memimpin. Oke. 2. Saya pernah diskusi tukar pikiran sama teman dari ajaran agama lain yang mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan karena cacat fisik mental itu disebabkan karena karma yang harus diterima di kehidupannya yang sebelumnya. Karena dia mengatakan Tuhan tidak adil kalau orang tersebut lahir cacat tanpa alasan-alasan tersebut. Jadi orang tersebut harus menerima karmanya pada saat dia berinkarnasi. Tapi saya hanya mengatakan bahwa kekristenan tidak mengajarkan hal tersebut. Seseorang lahir cacat, buta, kelainan fisik, dan lain-lain. Menurut apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 9 ayat 3, dikatakan bahwa itu bukan karena kesalahannya dan juga bukan karena kesalahan orang tuanya. Karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya. Saya bilang bahwa Allah pasti memiliki maksud-maksud tertentu sehingga orang tersebut harus lahir cacat. Karena semua adalah misteri Tuhan. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana dengan seorang ibu yang melahirkan anaknya cacat akibat pengguna obat-obat terlarang. Meskipun dia sudah lama berhenti menggunakan obat-obatan tersebut, tapi masih bisa memberikan efek sampingan, yaitu birth defects, lahir cacat, saat dia melahirkan bayinya. Apakah ini bisa dikatakan bukan kesalahan orang tua mereka? Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kelahiran anak dan keadaannya bisa sangat dipengaruhi oleh orang tua bahkan nenek moyangnya. Tetapi setiap keadaan individu itu bisa dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Bisa dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Dan itu tentu mengandung atau memuat misteri Tuhan. Orang tidak akan dituntut melampaui kekuatannya. Kalau orang itu cacat atau berkeadaan berkebutuhan khusus, Tuhan pasti tidak menuntut seperti orang yang sehat. Nanti di kekekalan kita baru lihat betapa murahnya Tuhan terhadap mereka. Orang sehat bisa berkata, wah kalau begini aku ingin cacat saja. Tapi tidak bisa. Saya ulangi, keadaan anak itu bisa dipengaruhi orang tua, bahkan ke nenek moyangnya. Tetapi keadaan orang tersebut Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan orang tersebut mendapat hak-hak istimewa dan kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Nanti di pengadilan baru kita nampak betapa bijaksananya Allah semesta alam. Oke.
Yakobus 1 ayat 4 mengatakan bahwa manusia berdosa dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri. Saya coba menghubungkan dengan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 12 yang mengatakan bahwa lawanmu adalah iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaan saya adalah, berdosa karena dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri, Yakobus 1 ayat 14, apakah yang dimaksud di sini adalah hubungannya dengan kuasa iblis yang mempengaruhi manusia untuk melakukan dosa seperti yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat pasal 5 sampai 12. Dengan kata lain, keinginan-keinginan sendiri adalah bukan murni atau hasratnya sendiri, tapi ada peran iblis dalam mempengaruhi hasrat atau keinginan-keinginan tersebut untuk berbuat dosa. Bagaimana menurut Bapak? Kita harus melihat proses dosa terjadi. Setiap ayat Alkitab itu memiliki konteks. Kita tidak bisa menghubungkan satu perikop dengan perikop lain dengan satu pemikiran. Tetapi kita harus melihat setiap konteks dengan pemikiran khususnya. Dengan keunikan konteks atau kekhususan atau kekhasan konteks. Yakobus pasal 1 ayat 14 bicara mengenai konteks proses dalam diri seseorang. Sedangkan 1 Petrus pasal 5 bicara mengenai faktor eksternal yang terlibat dalam terjadinya dosa. Jadi dosa itu kolaborasi antara manusia lama seseorang dan iblis. Kalau seseorang bisa menolak hasrat-hasrat dalam dirinya, dosa tidak akan terwujud. Walaupun ada faktor eksternal. Kalau tidak ada faktor eksternal, dosa juga tidak bisa dibuai. Ya, ada faktor eksternal, lalu seseorang mengikuti kehendak yang bertentangan dengan Allah, jadilah dosa. Dosa itu kolaborasi antara manusia lama seseorang dengan kuasa kegelapan yang mencobai, yang memberikan tawaran. Sama dengan kesucian itu kolaborasi antara individu dan firman yang diberikan oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam diri kita. Oke, itu jawaban saya. Saya perhatikan, yang keempat, saya perhatikan hampir setiap perpenanya di Abam selalu minta Pak Eras membantu mendoakan masalah persoalan-persoalan yang mereka alami dalam hidup. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka tidak berusaha berdoa sendiri meminta pertolongan Tuhan? Bukankah dengan berdialog dengan Tuhan lewat doa bisa menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan atau mengalami Tuhan sendiri? Tidak semua orang itu memiliki kedewasaan rohani. Ya. Ada orang yang belum bisa berdoa sendiri, minta didoakan orang lain. Bisa karena memang dia putus asa juga, kenapa doanya tidak dijawab. Dia minta orang lain mendoakan, bisa juga. Lalu yang kedua, saling mendoakan itu sesuatu yang alkitabiah. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Saling mendoakan, ya, each other, love each other, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, demikian pula dengan isi doa. Kalau orang belum dewasa, doanya pasti sekitar pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika orang dewasa, maka orientasi doanya pasti menyangkut kesucian, kekekalan. Itu pun juga merupakan proses. Oke, saya kira itu jawaban saya. Tuhan memberkati. Berikutnya dari pria usia 45 tahun. Mohon didoakan Pak Pendeta, sebentar lagi ulang tahun pernikahan saya 20 tahun. Bagi pria ini, Tumpal Limbong, usia 45 tahun. Bapa memberkati pernikahan kekasih ini. Jadikan dia hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Bapa. Amin. Dari pria usia 30 tahun belum menikah, karyawan toko Kemayoran. Salam Pak Eras, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak sediakan buat saya. Saya ikut terus ibadah onsite di Mall Arta Gading maupun di online channel Truth ID. Itu membuat saya bertumbuh dan mau bertumbuh terus.
dengan pengajaran Pak Eras yang mengajarkan hidup kudus, hidup suci, tak bercacat tercela. Maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya, berapa tahun yang lalu ada kenalan saya orang yang sudah tua, umur mereka kira-kira 60 tahun, suami istri begitu. Agama mereka Katolik dan saya teringat kembali dengan hal itu. Sudah sejak lama saya lupa. Di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Mereka ada pegang barang bentuk jimat seperti kain kuning yang buat mereka suka sakit-sakitan. Simpan di kamarnya. Terus saya jelaskan kepada mereka jangan disimpan barang yang begituan, tidak baik. Lebih baik dibuang. Dan mereka ikut turut apa kata saya. Berhubung di tempat mereka tidak ada pendeta yang melayani, Pak, tapi ada gerejanya di sana, akhirnya mereka turunin barang itu diberikan ke adik mereka dan disimpan adik mereka tanpa didoakan terlebih dahulu dalam nama Yesus. Pak, saya bingung cara memikirkannya. Bagaimana ya Pak? Menurut Bapak bagaimana? Saya takut juga apakah perlu doa pemutusan gitu ya Pak untuk mereka? Dan saya nggak perlu gitu Pak. Makasih untuk waktu pelayanannya. Saya tidak tahu seberapa kuat jimat itu. Kalau jimat itu tidak terlalu kuat, tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi kalau kuat bisa mengganggu rumah tangga itu, bahkan bisa nemplok atau bisa menghinggapi orang. Jadi kamu berdoa saja, minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Untuk kamu sendiri minta Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus dan malaikat-malaikatnya yang kudus. Ya, kalau kamu tidak diganggu ya sudah, jangan persoalkan lagi. Serahkan saja kepada Tuhan, bapak, suami istri itu dan adiknya. Tuhan bisa menolong mereka lewat pendeta atau hamba-hamba Tuhan di daerah sana. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya, saya mau tanya Pak, apakah perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita, apakah perpuluhan itu hanya kita kasih ke gereja? Apakah bisa kita berikan ke janda, anak yatim piatu? Tanpa dikasih ke gereja? Kalau saya tidak ke gereja, berikan ke siapa? Ini dari NN ya. Saya tidak mengajarkan perpuluhan ya. Perpuluhan harus dilihat dari hermeneutik lokal, harus dilihat dari eksegesis lokal. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Israel. Kalau untuk orang Kristen mestinya segenap hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu penggunaannya harus pimpinan Roh Kudus. Ya, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk gereja. Gereja harus didukung. Tetapi jangan pakai angka 1/10. Tapi kalau ada orang mau menggunakan angka 1/10 juga enggak apa-apa. Kalau kamu punya lebih, kamu bisa berikan 30% juga bagus. 40% juga bagus, lebih bagus. Asal gereja benar-benar mengelola itu, bukan untuk kepentingan pribadi, ya, pribadi pendeta dan keluarganya maksudnya. Kamu pasti dipertemukan dengan pendeta yang baik, yang bisa mengelola uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan hitung-hitungan seperti ini. Boleh nggak perpuluhan bukan untuk gereja, berhubung saya tidak ke gereja? Ya saudara bisa melihat gereja-gereja yang butuh dukungan, lewat YouTube kan ada nomor rekeningnya. Minta pimpinan Roh Kudus lah. Karena semua yang kau miliki milik Tuhan. Oke. Wanita usia 48 TKW PRT Hong Kong. Salam. Tahun 2011 saya dibaptis, saya bersyukur mulai tahun 2017 dipertemukan dengan khotbah Pak Erastus yang dibilang sesat. Tapi saya nggak tahu di mana sesatnya. Yang saya pertanyakan kemarin ayah saya meninggal. Bolehkah saya sebagai anak menghormati beliau dengan berkeduri ya, 40 hari, 100 dan 1000 hari. Tapi misi saya syukuran bukan doain yang meninggal, tapi keluarga besar doain ayah yang meninggal biar masuk surga. Begini, yang pertama kamu tahu bahwa orang yang meninggal sudah tidak bisa diubah nasibnya.
nasib kekalnya ditentukan oleh kelakuannya masih hidup. Mau didoakan 100.000 orang percuma, mau didoakan 40 hari, 100 hari, 1000 hari juga percuma. Nah, kamu mau mendoakan orang tua dengan maksud ini tadi ya, apa ini tadi? Untuk menjadi berkat ya. Saya minta kamu mohon nikmat Tuhan. Jangan pakai akal-akalan. Justru 40-100 ribu hari mengesankan seakan hari-hari itu keramat. Lebih baik tidak. Ya, pakai cara lain. Nanti Roh Kudus akan pimpin bagaimana hidup kamu menjadi berkat bagi keluarga besarmu. Tidak menggunakan sarana ini. Ini bisa menyesatkan. Baik, kita akan bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.